Ini istri saya. Permintaan terakhir istri saya sebelum dia meninggal adalah melihat saya menikahi cinta pertama saya, Miao Miao. Zhou Yuhang, kamu bajingan. Kamu membuat saya putus hubungan dengan orang tua saya. Membiarkan saya menulis namamu di semua desain saya. Saya yang membantu kamu mencapai puncak industri. Kamu selingkuh dari saya. Memukul saya begitu keras sampai saya lumpuh dan terbaring. Bukankah ini putri dari grup Shengxi? Si otak cinta terkenal itu. Sheng Wutong, saya beritahu kabar baik lainnya. Orang tuamu sedang dalam perjalanan untuk menemuimu untuk terakhir kali. Terjadi kecelakaan mobil. Mati. Saya yang mengaturnya. Sheng Wutong, kenapa kamu menangis? Kamu masih perawan karena kamu sekarat. Bukankah saya sudah menjadi wanita Yuhang? Benci saya. Bahkan jika saya beri kamu pisau, apa yang bisa kamu lakukan pada saya? Bunuh saya? Lin Miao, ayo kita cepat menikah untuk memperlihatkannya padanya. Baik. Lin Miao, aku cinta kamu. Cium satu, cium satu, cium satu. Cium satu, cium satu. Aku juga cinta kamu. Zhou Yuhang. Lin Miao, aku benci kamu. Ayah. Ibu. Saya sudah balas dendam untuk kalian. Saya tersadar terlalu terlambat dalam hidup ini. Jika saya bisa mengulanginya, saya akan mendengarkan kalian. Wutong, kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu tidak menungguku? Suara siapa ini? Mungkinkah selain ibu dan ayah, ada yang akan mencintaiku? Wutong. Wutong. Wutong, Wutong. Bapak Kuo, tolong berhenti berlutut. Nona Sheng sudah meninggal. Tidak akan kembali hidup. Bahkan jika peluangnya hanya 1 dalam sejuta. Saya juga ingin mencobanya. Kamu dan Sheng Wutong hanya punya persahabatan masa kecil. Dia sudah lama melupakannya. Kamu rela melakukan ini untuknya. Asalkan kamu bisa menghidupkan kembali Wutong, saya rela melakukan apapun. Yang mati sudah tiada, masa lalu tak bisa dikembalikan. Tuhan pasti ada caranya kalau kamu bisa melakukan. Sujud setiap hari, atau bisa membawa segalanya kembali ke titik awal. Tapi, kamu perlu berpikir jernih, bahkan jika Sheng Wutong bisa terlahir kembali. Dia tidak akan tahu apa yang kamu lakukan untuknya. Dia tidak akan jatuh cinta padamu. Kamu bahkan mungkin harus menukar nyawamu dengan nyawa orang lain. Apakah kamu juga mau? Saya mau.
Di atas adalah tujuan yang perlu diselesaikan di kuartal keempat. Ayo semuanya, rapat ditutup. Kenapa Bapak Sheng terasa berbeda dari sebelumnya? Saya juga merasa begitu. Karena saya terlahir kembali 5 menit yang lalu. Siapa pria itu? Kenapa saya tidak merasa kenal sama sekali? Sheng Wutong. Saya belum sampai. Rapat apa yang kalian adakan? Zhou Yuhang, si idiot ini, datang. Ini pasti tidak baik. Apa yang bisa kita lakukan? Meski perusahaan ini bukan miliknya. Tapi Nona Sheng tidak akan menikah dengan siapapun selain dia. Zhou Yuhang, di kehidupan sebelumnya, aku membunuhmu terlalu cepat. Belum melampiaskan amarah. Hidup kembali. Aku akan bermain denganmu perlahan-lahan. Ada lelang perhiasan bulan depan. Kamu segera desain. Kapan giliranmu duduk di kursi ini? Semuanya keluar. Sheng Wutong. Aku terluka karena nyelamatin tangan lo. Dan lo janji sama gue, pakai nama gue buat bikin desain. Abis gue jadi terkenal. Orang tua lo bakal setuju sama gue. Di hidup sebelumnya, itu gara-gara omongannya. Gue ditipu sama dia dan mau ngelakuin apa aja buat dia. Tapi sebenarnya, dia nggak salah. Dia cuma pengen nyontek kerjaan gue. Zhou Yuhang, gue nggak cuma dukung lo, gue juga dukung seluruh keluarga lo. Lo gesek kartu gue, beli. Lo ambil desain gue dan nikmatin gelar Raja Perhiasan. Lo udah enak-enak terlalu lama. Lo pikir semua ini punya lo ya? Maksud lo apa? Gue nggak maksud apa-apa. Gue mau lo balikin apa yang lo ambil. Lo makan makanan gue, muntahin. Gue pernah bilang ke lo, jangan sok kayak cewek kayak di depan gue. Gue juga bakal ajak lo lihat ruang pernikahan. Sekarang kayaknya rumah ini nggak layak buat dilihat lagi. Nggak sampai 5 detik, dia pasti bakal nyusul gue dan minta-minta. 3, 2. Gue tahu lo bakal nyusul. Tapi gue nggak bakal maafin lo. Mulai hari ini, kau hanya perlu ikut pengaturanku. Masukkan dia ke daftar hitam. Jangan dimasukkan lagi. Sheng Wutong. Aku penasaran berapa lama kau bisa bertahan. Oh iya. Aku tahu kalian bilang aku gila cinta di belakangku. Aku benci karena tidak berusaha. Tenang, aku tak akan melakukannya lagi. Ibu dan ayah, tunggu sampai aku selesai urus Zhou Yuhang dan Lin Miao. Aku akan kembali minta maaf pada kalian. Halo, aku mau tarik semua uang dari kartu ini. Kak Zhou, kami sudah lihatkan semuanya untukmu. Ini properti terbaik di Beijing. Mau beli rumah, ini pilihan yang tepat. Oke, ayo masuk lihat. Hei kak, kamu pengikut Sheng Wutong. Kenapa dia tidak datang? Dia baru buat aku kesal, aku tak mau bawa dia. Percaya atau tidak, aku akan telepon. Dia akan sampai dalam 10 menit. Ini. Aku tetap gak percaya. Sheng Wutong, tolong datang ke kantor penjualan dalam 10 menit. Kalau tidak, kita putus. Aku datang. Kau dengar itu? Dia lumayan baik. Hidup sebelumnya adalah hari ini. Zhou Yuhang sengaja bawa aku ke sini untuk bertemu Lin Miao. Maka aku biarkan kalian perempuan jalang bersama anjing. Selamanya. Pria barusan tadi. Kayaknya aku salah. Kamu nggak bisa cari kerja.
aku terima kamu di sini. Rumah ini nggak bisa dijual lagi. Kamu berhenti kerja di sini aja. Itu kan Dewi Lin. Zhou Yuhang, kok orang sejabatan itu bisa ada di sini? Kak Zhou, jam yang kamu pakai sekarang ini cukup buat bayar gaji Dewi Lin setahun. Pastinya lihat gaya Kak Zhou, kita kustomisasi kelas atas gaun ini harganya pasti puluhan miliar. Ah, enggak kok, setelan hari ini 6 juta. 6 juta. Kapan Zhou Yuhang jadi sekaya ini? Miau-miau. Sekarang kamu menyesal putus sama aku? Wutong yang mana yang mau kita lihat hari ini? Yang mana yang mau kita beli? Kayak yang kita bilang sebelumnya, tulis nama kita. Gimana kalau buat kamar pengantin kita? Di kehidupan sebelumnya, aku sama sekali nggak dengar. Zhou Yuhang sengaja bilang ini, biar Lin Miao dengar. Tapi aku tetap nantikan kehidupan pernikahan kita. Lihat kamu senangnya. Kamu habisin duitku buat rumah, mobil, sama tas merek terkenal. Kok kamu nggak tahu beres sedikit? Sheng Wutong, maksud kamu apa? Aku hanya akan menonton adegan ini. Yuhang, lama tidak bertemu. Kamu kesini untuk membeli rumah? Ya, ajak aku untuk menjualnya. Itu konyol. Anjingku menghabiskan uangku. Dia membawakan white moonlight-nya. Ini sangat sok, tapi tidak apa-apa. Cukup menarik untuk mengeksposnya saat dia paling sombong. Lin Miao, berapa komisi yang kamu dapat dari menjual suite di sini? 2/1.000. 2/1000. Sejak kamu putus denganku, kukira kamu sukses. Ternyata semuanya untuk 2/1000 ini. Demi hubungan kita sebelumnya, aku akan membantumu menyelesaikan satu set performa. Membantumu. Yuhang, aku tahu aku benar tentangmu. Kebetulan aku punya beberapa villa bagus di sini. Biarkan aku membantumu memeriksanya. Hanya 2 set itu nilai sekitar 20 juta rupiah. 20 juta hanya ada lebih dari 4 juta di kartu Sheng Wutong. Sheng Wutong, bisakah kamu berhenti terlihat seperti belum pernah melihat dunia? Villa yang hanya bernilai 20 juta tertawa seperti ini. Memalukan untuk saudaraku. Memalukan bagi beberapa orang tidak punya uang untuk membeli rumah. Kamu bilang aku tidak mampu membayarnya. Aku seorang desainer perhiasan yang menjanjikan. Villa yang hanya bernilai 20 juta transisi. Oh, Lin Miao. Ini dia. Itu adalah ruang pernikahan yang Bapak Huo tinggalkan untuk kekasih masa kecilnya. Tidak dijual. Kamu mau jual, aku akan beli di tempat lain. Biar saya ajukan dulu. Sheng Wutong. Kalau kamu terus begini, aku tidak akan beli rumah ini. Kamu bicara seolah bisa membelinya. Kabar baik. Saya baru telepon Bapak Huo. Tidak hanya setuju menjual vilanya kepadamu, tapi saya juga bersedia kasih diskon 50%. Bapak Huo menyerah kalau omong kosong ini tersebar, entah berapa orang yang iri padaku. Kenapa? Dewi Lin memang luar biasa. Kalau bukan karena kamu, bagaimana Jo bisa beli rumah sebaik ini? Sheng Wutong, kamu harus belajar giat. Jangan cuma jadi parasit di rumah seharian. Tidak menghasilkan sepeser pun. Hei, berhenti bicara begitu. Wutong, kenapa kamu tidak ikut belajar jual rumah dariku? Wanita tetap harus punya karier sendiri. Kalau bergantung pada pria, kamu akan diremehkan. Kamu dengar itu? Zhou Yuhang, dia bilang pria harus punya karier sendiri. Bergantung pada wanita akan diremehkan. Hei, maksudmu apa? Jo, saya mengandalkanmu. Sekarang ini pria dan wanita sama-sama harus kuat. Wanita juga perlu cari uang. Kamu tahu nggak? Menjadi wanita sekarang ini memang nggak gampang. Di rumah, aku masih dimarahi karena pekerjaanku dianggap nggak ada nilainya. Buat pria, punya selingkuhan yang cantik itu wajar aja. Banting tulang cari uang di luar. Aku malah dituduh nggak peduli keluarga. Buat pria, punya selingkuhan yang lembut itu wajar aja. Pria dan wanita sama-sama harus kuat. Maksudnya, pria dan wanita saling jaga. Bukan setelah pria menikmati semua haknya, lalu pulang dan bermalas-malasan di sofa. Semua pekerjaan dikerjakan oleh wanita. Bukan cuma harus mencuci, masak, urus anak, dan melayani mertua.
dia juga akan terus disuruh-suruh oleh seluruh keluarga. Yuhang, aku ingat dulu kamu nggak suka tipe yang kayak gini. Kok seleramu berubah? Lin Miao tetap yang terbaik. Juga, aku ingat kamu dulu, kan janji mau kasih Lin Miao rumah besar. Kenapa nggak kamu peluk model ini? Aku fotoin kamu ya. Bisa dibilang nunaikin janji waktu itu. Gimana? Ini nggak baik. Yuhang kan sudah punya pacar. Peluk, 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 peluk. Yuhang, pacarmu nggak cemburu kan? Jangan peduliin dia. Di rumah, dia nggak bisa angkat bicara. Itu. Mari kita akhiri masa muda kita. Oh, cium, cium. Cium, cium, satu cium, satu cium, satu cium, satu cium, satu. Kalian ngapain? Ini suara pria di kehidupan sebelumnya. Kamu siapa? Wutong, kamu benar-benar tidak mengenaliku? Halo Pak Huo. Oh, dia Pak Huo. Suaranya, kenapa dia agak mirip dengan pria dari kehidupan lampauku? Berpelukan di siang bolong, memalukan sekali. Aku mengerti, Pak Huo. Aku akan mencetak kontraknya sekarang. Halo Pak Huo, nama saya Zhou Yuhang. Terima kasih telah memberikan villa ini kepada saya. Kalau begitu perlakukan dia dengan baik. Dia... Oh, maksudmu villa ini? Jangan khawatir, aku pasti akan melakukannya. Xiang Wutong, aku cuma punya lebih dari 4 juta di kartu ini. Sisa uangnya kamu minta saja ke orang tuamu. Tahu malu sedikit. Kamu menipuku untuk kabur. Aku sudah putus hubungan dengan keluargaku. Dengarkan aku. Selama periode ini, baik orang tuamu maupun sanak saudaramu, kamu harus angkat telepon mereka. Kamu cukup ikuti aku sepenuh hati. Kurang dari sebulan lagi, orang tuamu pasti akan datang memohon padaku. Keluargaku sudah 3 generasi. Kakekku adalah Perdana Menteri. Ayahku juga seorang pengusaha yang luar biasa. Ibuku adalah gadis kaya sejati. Dari sutra dan satin, hidup mewah, jari-jari tak pernah menyentuh air, juga berpendidikan tinggi. Seorang ahli ilmu Tiongkok sejati. Sedangkan kamu munafik, egois dan tidak mampu. Apa yang ada padamu yang pantas mendapat perhatian mereka? Yuhang. Ada apa dengan Yuhang? Oh, tidak apa-apa. Xiang Wutong, jika kamu tidak minta uang ke orang tuamu, aku akan mengajukan pinjaman dari perusahaan. Temanmu tadi bilang ganda putra dan putri itu kuat. Berani kamu ceritakan pada mereka? Aku adalah putri keluarga Sheng. Kamu mengandalku untuk hidup? Xiang Wutong, kamu benar-benar ingin aku marah? Kamu berani dengarkan? Yuhang, kalian berdua bertengkar ya? Apa karena aku baru saja memelukmu? Tapi itu cuma bercanda. Kalau pacarmu nggak bisa terima candaan seperti ini, gimana kita bisa main bareng lagi nanti? Tahu punya pacar masih berani peluk-pelukan, terus pakai alasan bercanda buat nutupin. Maaf Pak Huo, aku salah. Ganteng dan baik hati. Kak Zhou langsung aja TTD kontrak sama Dewi Lin. Rumahnya udah dibeli, paling-paling ganti nyonya rumahnya. Kenapa nggak sekalian manfaatin kesempatan ini? Atau maksa Yuhang minta duit ke keluarganya buat beli rumah? Atau bilang Xiang Wutong yang ambil semua uangnya? Aku pikir toh aku mau nikahin dia. Nggak perlu ngelawan juga. Semua uangnya aku serahin buat dia simpen. Nggak nyangka dia nggak mau keluarin uangnya. Aku juga nggak bisa ngapa-ngapain soal ini. Apa Xiang Wutong uangnya kan semuanya hasil kerja Kak Zhou kamu, cuma celengan aja. Punya nyali apa buat nolak Xiang Wutong? Ini hidupmu satu-satunya kesempatan buat tinggal di rumah segede ini. Putus dengan Zhou. Di mana lagi bisa cari pria sebaik itu? Aku kasih kesempatan terakhir. Kalau uangnya nggak dikeluarin, aku putus sama kamu. Dan aku nggak akan pernah maafin kamu seumur hidup. Wutong, meskipun dia brengsek kayak gitu, kamu masih mau ke dia? Jangan pernah maafin aku. Zhou Yuhang, kamu nggak berhak ngomong gini. Sekarang aku resmi kasih tahu, kita putus. Putus? Xiang Wutong, kamu ngomong apa sih? Lucu banget, si anjing bilang dia putus.
Hahaha, putus saja kalau mau. Jangan nanti sembunyi dan nangis sendirian. Ayo kita taruhan. Kamu pasti yang nangis di akhir. Aduh. Miau miau, aku nggak bisa kumpulin uang sebanyak itu sekarang. Di kartu ini ada lebih dari 4 juta. Bisa buat bayar uang muka villa ini? Bapak Huo, boleh nggak? Oke, aku kasih kesempatan. Kamu bayar uang muka 4 juta dulu. Sheng Wutong, kamu nanti harus lihat aku di villa itu. Makan enak, minum pedas. Oke, hati-hati di jalan, nggak usah diantar. Sekarang kamu keras banget. Kurang dari 3 menit, kamu bakal duduk di tanah sambil nangis. Yu Hang gesek kartunya. Saldo kamu nggak cukup. Saldo tidak cukup. Kok saldonya tidak cukup? Apa mesinnya rusak? Karena kerusakan. Pasti mesinnya rusak. Yuhang, coba lagi. Saldo Anda tidak, Bu. Di mana uangku? Kamu sembunyikan uangku di mana? Aku periksa dengan jelas dan masih ada lebih dari 4 juta di kartu. Digit terakhir kartu ini 432 bawah 1. Kata sandinya ulang tahunku. Aku juga pemiliknya. Kamu tanya aku uangmu di mana? Aku taruh uangnya di kartumu. Zhou Yuhang, kamu selalu bicara tentang cita-citamu. Bicara tentang ambisi dan visi besar. Kamu tidak pernah bicara tentang kerja keras cari uang. Adakah uang di sana yang kamu hasilkan? Kamu ngomong apa? Ini semua uangku. Ini semua uangku. Itu uangmu. Kamu panggil saja. Kamu gila, uang itu benda mati. Masa uang bisa berteriak? Uangku datang saat aku panggil. Hahaha. Ups, hahaha. Aku heran kenapa kamu aneh sekali hari ini. Kamu gila. Lucu sekali. Aku tidak pernah melihat ada orang yang bisa panggil uang. Sulap? Aku percaya. Apa? Wanita ini pembohong. Diem. Uang datang, uang datang, uang datang, uang datang, uang. Lihat, uangku datang. Sheng Wutong, kenapa kamu mengambil uang yang aku hasilkan? Ini uang yang aku hasilkan. Kapan aku mau mengambilnya? Kapan kamu akan mengambilnya? Aku mau pamerin kalian. Cuma perkenalkan kalian. Tuan, tolong kirim uangku kembali ke rumahku. Iya, Zhou Yuhang, ini baru permulaan. Yuhang, ada apa? Kamu yang hasilkan uang ini atau dia? Tentu saja aku yang menghasilkannya. Kalau gitu, panggil polisi. Hei, jangan panggil polisi. Jangan panggil polisi, kita masih harus menghargai persahabatan kita. Kita sudah bersama selama 2 tahun. Jika dia tidak membacanya, aku harus membacanya. Aku sudah minta dia mengembalikan uangnya besok. Aku tidak akan panggil polisi. Yuhang, kamu benar-benar baik dan adil. Sebenarnya, aku tidak pernah melupakanmu selama ini. Manajer. Pecat wanita ini untukku dan beberapa orang ini. Mulai sekarang, masukkan aku ke daftar hitam keluarga Huo. Kamu tidak boleh muncul lagi di wilayah keluarga Huo. iya. Buka saja, lagi pula aku sudah punya Yuhang. Zhou Yuhang, kamu tidak akan mengecewakanku, kan? Tentu saja tidak. Aku putuskan Zhou Yuhang saat aku kembali.
Di kehidupan sebelumnya, Zhou Yuhang memalsukan kecelakaan mobil orang tuaku. Dia pasti punya kaki tangan. Orang itu seharusnya masih di keluarga Sheng. Aku harus menemukannya diam-diam untuk memastikan keselamatan orang tuaku. Cowok ganteng. Tambahkan WeChat. Kamu minumnya kebanyakan. Bapak Huo. Bapak ini berpikiran terbuka banget. Aku kesini main, baru aja ketemu kamu. Juga benar. Seperti Bapak Huo, dengan latar belakang, penampilan, dan fisiknya. Pasti layak untuk diajak main. Aku nggak punya, ini pertama kalinya aku kesini. Cara genit kayak gini udah ketinggalan zaman. Apa kita pernah kenal sebelumnya? Nggak kenal. Bapak Huo, hari ini di kantor penjualan. Terima kasih. Sama-sama. Kenapa kamu bantu aku? Aku cuma nggak tahan lihat mereka ngebully yang lemah. Boleh aku tanya sesuatu? Villa itu kan yang kamu siapin buat tunanganmu. Kenapa tiba-tiba kamu putusin buat jual? Karena dia tidak ingat aku. Dan dia jatuh cinta dengan orang lain. Kamu juga menderita. Tapi Pak Huo sangat tampan. Kamu kaya dan populer. Dia tidak suka kamu. Pasti penglihatannya buruk. Sheng Wutong. Berhentilah bersedih untuk bajingan itu, oke? Hidup dengan baik mulai sekarang. Jangan lakukan hal lain. Jangan manjakan dirimu. Pak Huo pikir aku kesini. Itu menyia-nyiakan dirimu. Tentu saja kamu tidak akan. Cuma mabuk itu tidak baik untuk kesehatanmu. Kamu benar-benar mirip ketua kelas aku. Aku kesini bukan untuk kencan. Ada terlalu banyak kenangan buruk di pikiranku. Selalu mengingatkan aku betapa bodohnya dulu aku. Ada yang bisa aku bantu? Kamu mau menyemangati aku. Aku akan berusaha sebisaku. Jadi, kamu naik panggung dan nyanyikan lagu untuk aku. Aku janji kamu satu hal. Menyanyi? Ini tidak bisa dilakukan. Kamu masih mau terlibat dalam hidup aku? Jika cinta melupakan, air mata tak mau jatuh. Kebahagiaan itu, biarkan dia datang untukku jika cinta. Kalian berdua cocok sekali. Mereka cukup cocok. Tolong berikan dia yang penuh. Aku bilang, aku lupa rasa sakitnya. Itu karena aku terlalu mencintaimu dan terlalu mengertimu. Aku tersenyum dan memaafkanmu. Itu berharga untukmu. Gunakan kebahagiaanmu. Huo silly. Benar, jangan khawatir betapa enggannya aku. Cowok ganteng. Tambahkan aku di WeChat. Cowok ganteng menyanyikan lagu. Aku punya teman perempuan. Dia di sana.
Bicaralah, apa yang kau ingin aku lakukan untukmu? Aku ingin. Apa-apa? Aku hanya ingin kau hidup dengan baik, berhenti menyakiti dirimu sendiri. Wutong. Wutong. Tolong katakan ini. Bagaimana kau bisa begitu bodoh? Kenapa kau tidak menungguku kembali? Apa? Aku ingin kau mengatakannya dengan nada yang sangat cemas dan khawatir. Baik. Wutong, Wutong. Kenapa kamu bodoh sekali? Kenapa tidak menunggu aku pulang? Aku sama sekali tidak bisa membedakannya. Sekarang sudah baik, janji padaku kamu tidak akan melukai dirimu lagi. Baik. Sungguh? Ketua kelas kecil. Aku baik-baik saja. Beli aku vas bunga, yang paling mahal, yang paling terang dan paling indah. Juga suruh orang diam-diam melindungi Wutong. Jangan biarkan dia melakukan hal bodoh lagi. Mama Li. Halo Nona. Tante Li, aku membuatkan makanan dan kue. Tolong bawa untuk orang tuaku. Tapi jangan bilang pada mereka aku yang membuatnya. Tolong. Nona, sebenarnya hari itu Nona kabur dari rumah karena marah. Tuan dan Nyonya sangat merindukan Nona. Nona adalah anak kesayangan mereka. Kalau aku tahu, Nona tidak terobsesi dengan Zhou Yuhang, si brengsek itu. Mereka pasti akan senang. Oh maaf, Nona, aku tidak seharusnya membahas urusan pribadi Nona. Mama Li, ini bukan salahmu. Ini aku. Aku tidak berbakti. Aku tidak pantas menjadi putri orang tuaku. Nona dilahirkan sebagai putri kecil keluarga Sheng. Nona seharusnya hidup mewah. Terima kasih, Mama Li. Tapi, aku masih memiliki beberapa masalah yang belum terselesaikan. Aku tidak punya muka untuk bertemu mereka. Tante Li, tolong jaga orang tuaku. Kalau ada orang mencurigakan di rumah, beritahu aku dulu. Aku akan, Nona. Hei, Mama Li, apakah keluarga kita pernah berhubungan dengan keluarga Huo? Keluarga Huo? Sepertinya aku belum pernah mendengar Tuan dan Nyonya menyebutkannya. Apakah aku terlalu banyak berpikir? Tapi siapa pria itu? Sudahlah, tunggu sampai waktunya tiba. Dia pasti akan kembali mencariku. Hei, Wutong, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Kalau kamu mau datang dan mengakui kesalahanmu padaku dalam setengah jam, aku masih bisa memaafkanmu. Aku akan menikahimu. Sungguh? Meiseka TV, aku menunggumu. Tuan Zhou Yuhang bermaksud jahat. Jangan pergi. Yao Yao mulai belajar desain perhiasan denganku sejak tahun pertama kuliahnya. Murid yang paling kubanggakan. Awalnya dia menasihatiku untuk tidak mempercayai Zhou Yuhang. Aku tidak mendengarkan. Kemudian Zhou Yuhang menuduhnya menggoda dirinya. Singkirkan dia dariku. Sejak itu, aku benar-benar menjadi seorang penyendiri. Jangan khawatir, aku tidak akan dirugikan. Kamu terlalu cinta sampai hilang akal. Katanya dia juga tidak akan dirugikan. Wah, aku benar-benar kagum. Menggoyang-goyangkan gelas anggur. Ayo bangun-bangun. Tuan Zhou, tolong kumpulkan kami hari ini. Kamu bilang kamu ingin melelang barang paling eksotis yang kamu miliki. Ya, betul, tapi sekarang sudah setengah hari. Kenapa belum ada gerakan? Ya Yuhang, keluarkan saja untuk dilihat.
Ini barang lelangku, tinggi, putih, dan segar. Dan kamu hanya perlu bilang padanya, dia tidak akan melawan. Dia tidak akan pernah mengkhianatimu. Hahaha, benar ya. Ada hal sebaik itu di dunia ini? Tentu saja. Kamu bukan sedang membicarakan Sheng Wutong kan? Oh ya, Sheng Wutong itu pengikut Tuan Zhou. Aku kenal dia. Dan cantik lagi. Paten lagi. Iya. Aku juga tanya, di mana carinya? Yu Hang, kamu rela sekali memberikannya. Kenapa aku harus merasa berat hati? Semuanya, silakan menawar hari ini. Penawar tertinggi yang menang. Hahaha. Ini benar-benar bagus. Ini memang barang paling luar biasa malam ini. Aku tawar 5 juta. Hahaha. Aku bayar 8 juta. Tunggu aku. 10 juta milikku. Jangan berebut dengan aku, kalian. 10 juta, 10 juta. Yu Hang, bagaimana kamu bisa punya ide seperti ini? Kamu sangat pintar. Aku sangat mencintaimu. 15 juta. Ah, Tuan Zhou, kamu hebat sekali. Kamu bilang setengah jam. Dia benar-benar tidak melebihi 1 menit pun. sepertinya kamu tahu apa yang baik untukmu, Sheng Wutong. Kamu hari ini, aku akhirnya merasa sedikit lebih baik. Tuan, ayo kita pergi sekarang. Mereka tidak terlihat seperti orang baik. Jangan takut, aku di sini. Aku takut dengan otakmu yang terlalu cinta. Sheng Wutong, aku tahu kamu tidak tega meninggalkanku, tapi kamu benar-benar membuatku kesal belakangan ini. Dibandingkan Miao Miao, dia jauh lebih imut. Kalau kamu mau aku memaafkanmu, kamu bisa. Wah. Ini dia. Minum anggur ini dan aku akan memaafkanmu. Sheng Wutong, dia benar-benar ingin minum tong anggur itu. Depth charge. Itu dia, minum. Kalau kamu tidak minum, kamu tidak akan bisa menikah ke keluarga kaya. Ya, sifat paling tidak berguna wanita ini adalah harga diri. Kalau kamu mengganggu pria dan tidak memberinya uang, dia cuma tahu cara menangis. Hahaha. Minumlah Sheng Wutong. Kalau mau minum, ya diminum saja. Aku akan pertimbangkan untuk memberikan Kak Yu Hang padamu. Yao Yao, Tuan, Zhou Yu Hang memang bukan pria baik. Jangan tertipu olehnya. aku tahu, bodoh. Kenapa kamu meminumnya? Aku takut kamu yang meminumnya. Sudah kukatakan, tapi kamu tidak mendengarkan. Aku... Yao Yao, Tuan, mohon pergi. Anggur ini ada yang salah. Sheng Wutong adikmu juga sangat imut. Keduanya dilelang bersama hari ini. Hahaha, ya ampun. Hahaha, ayo foto bersama. Hahaha, 2, ayo kita foto bersama. Hei, mau nggak? Hahaha. Sejak kecil aku sudah jadi bintang. Kemanapun aku pergi, aku dicintai. Aku akan melindungi anggota keluargaku. Aku tak akan pernah mengasihani musuhku. Segelintir sampah berani menyentuh orangku? Sheng Wutong, siapa dia? Pulang dan tanya orang tuamu, siapa aku? Setelah kamu tanya dengan jelas, pukuli dirimu sendiri seperti ini. Pergi ke rumah sakit umum dan minta Direktur Zhang untuk mengeluarkan laporan medis. Dalam 24 jam, bawakan aku sertifikat disabilitas tingkat 3 kalian. Aku masih bisa menyisakan nyawa kalian. Kalau tidak, tak satu pun dari kalian bisa lolos. Hei. Tuan, kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, aku bukan lagi orang bodoh seperti dulu. Sheng Wutong, kamu gila apa? Kamu sampai memukuli Kak Yu Hang seperti ini. Bagaimana caraku memukul? Aku tidak akan memaafkan.
Seumur hidupku aku takkan pernah memaafkanmu. Apa aku butuh maafmu? Zhou Yuhang, kamu adalah anjingku. Kamu tetap anjing yang tak tahu makan satu kali pun. Sheng Wutong, apakah ingin ini kamu lakukan? Jangan main-main. Sheng Wutong, apa yang ingin kamu lakukan? Yuhang mencari uang untuk menghidupi kamu. Kamu masih marah-marah. Dia adalah pria saya. Aku bisa menjilat sepatunya. Benarkah Zhou Yuhang datang untuk menjilat sepatuku? Jika nanti kamu tahu usahamu sia-sia, aku tidak tahu ekspresi lucu seperti apa yang akan kamu tunjukkan. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku berjanji pada seseorang bahwa aku akan hidup dengan baik, tidak akan membiarkan diriku terluka. Jadi aku tidak akan membalas dendam dengan cara yang ekstrem. Tapi oh, aku berharap kalian tetap bersama selamanya. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Wutong, bagaimana kabarmu? Apakah kamu terluka? Tuan Huo, kenapa kamu di sini? Zhou Yuhang, apa yang terjadi padamu? Apakah dia melukaimu? Di mana kamu terluka? Aku tidak bisa memaafkan bajingan itu. Yang seharusnya kamu tanyakan adalah apakah bajingan itu terluka? Jadi kenapa kamu datang ke rumah sakit? Murid kecilku khawatir aku akan melakukan hal bodoh. Dia malah melakukan hal bodoh itu untukku. Hei, kamu tampaknya khawatir tentangku. Aku baru dengar kamu terluka. Aku hanya ingin datang ke rumah sakit untuk menemuimu. Ngomong-ngomong, Ya, cuman ngomong-ngomong saja. kenapa kamu datang ke rumah sakit? Kenapa kamu mimisan lagi? Sudah periksa? Kata dokter apa? Aku baik-baik saja, kata dokter cuacanya kering. Minum lebih banyak air hangat. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Coba cari uang, patuhi orang tuamu, perlakukan karyawan dengan baik. Aku akan menjadi terang mereka. Kalian semua adalah karyawan berharga perusahaan kami. Karena masalah pribadiku sebelumnya, membuat semua orang menderita bersamaku. Tapi aku berjanji di sini, mulai hari ini aku harus membuat toko perhiasan Blue Tears kita lebih besar dan kuat, menuju kejayaan. Aku percaya pada Master. Kami juga percaya pada ucapan selamat, bos. Master, bagaimana kalau kita main Truth or Dare? Oke. Itu Master. Haha, Master. Minum dulu. Oke. Besar. Master, kamu pilih Truth or Dare. Apa yang harus kukatakan? Petualangan besar. Petualangan besar. Master. Lalu kamu telepon teman laki-laki di buku alamatmu. Katakan saja, hai adik, kakak memanggilmu untuk bangun dan kencing. Hahaha kamu. Sekarang jam 2 pagi. Kamu memang jago. Oke, telepon aja. Wah, di kehidupan sebelumnya, aku terlalu jatuh cinta. Aku hapus semua kontak saudara dan teman, tinggal sedikit yang tersisa. Ini siapa? Mau telepon dia? Guru? Kamu masih simpan nomor ketua kelas SD-mu. Ketua kelas SD. Dia ganteng enggak? Jadi, kamu simpan. Aku nggak ingat dia ganteng atau enggak. Lagi pula aku nggak kenal dia. Paling-paling habis telepon langsung ku blok. Wutong, Kakak telepon biar kamu bangun buang air kecil. Wahahaha. Aku usul kita main kartu berantai. Bagus enggak? Kalian mulai dulu.
Oh. Oh. Stop. Guru. Kamu sial banget malam ini. Bilang, kali ini kamu pilih truth atau dare. Tapi kamu harus pikir baik-baik. Kali ini nggak seperti tantangan kecil sebelumnya. Oke, bocah kecil. Pengalaman kakak lebih banyak dari jalan yang kamu lewati. Mau dapat ucapan jujur dariku? Mimpi, truth atau dare? Dare. Kalau gitu aku harus mikir tantangan yang mengejutkan. Kamu benar-benar Pak Huo, kenapa kamu juga ada di sini? Bukankah kamu yang membangunkanku dengan telepon? Aku menelepon. Kamu kan ketua kelas. Ketua kelas kecil. Itu tidak benar. Kami baru saja bermain truth or dare. Kamu tidak datang ke sini untuk membalas dendam padaku, kan? Aku kesini untuk ikut bergabung dengan kalian. Ikut bergabung? Kalian menerimaku? Tentu saja dipersilakan. Persilakan. Tapi kamu harus bisa bermain. Ayo. Mari kita mulai. Pak Huo, truth or dare? Truth. Master, tanyakan. Aku tidak ada yang ingin Aku. ditanyakan. Jujur, aku tidak tahu harus bertanya apa. Aku tahu. Master, cowok yang tampan seperti itu. Kenapa kamu tidak tanya kapan pertama kalinya dia berhubungan seks? Mungkinkah gadis ini naksir Huo Sili? Ya? Pertama kali kamu berhubungan seks. Kapan itu? Aku belum pernah pergi. Tuan Huo Anda adalah presiden grup Huo. Kamu terlahir kaya. Ada begitu banyak wanita di sekitarmu. Kamu juga orang baik. Cuman kamu yang tahu. Baiklah, mari kita lanjutkan. Teruskan. Wah, kamu yang kutanya. Apakah ada orang yang kamu suka di sini? Ya, aku punya. Siapa? Ini pertanyaan berikutnya. Hantu mati. Ayo minum-minum. Jadi kita minum. Mari kita lanjutkan permainan kartu kita. Oke. Yenetikan wakokaki. Tuan, kali ini Vini, kamu pilih jujur atau tantangan? Aku masih nggak percaya. Petualangan berlanjut. Karena aku baru saja jadi korban tantangan, judul petualangan kali ini aku yang urus. Oke, kamu yang tanya. Kamu tanya. Aku tahu kamu kesini buat balas dendam. Petualangan besar apa? Cium aku. Apa? Aku bilang cium aku. Oh, cium dong. Kalau nggak berani, kamu juga bisa pilih untuk jujur. Tapi topik jujurnya harus aku yang tentukan. Aku menjalani hidupku lagi. Aku takut apa? Wah.
bersulang, bersulang. Bagaimana kalau aku antar dia pulang? Tidak. Aku akan bawa Tuan pergi. Ini SIM dan KTP saya. Tidak ada kebiasaan buruk, tidak ada catatan kriminal. Kalau tidak percaya, aku bisa minta kantor keamanan publik terbitkan surat keterangan sekarang. Aku jamin dengan nyawaku, aku takkan pernah sakiti dia. Wutong, kamu masih hidup. Sungguh luar biasa, tapi jangan biarkan dirimu hidup dalam kebencian lagi, oke? Ayah. Ibu. Aku sangat merindukan kalian. Maafkan aku. Mereka pasti akan memaafkanmu. Wutong, jangan sedih, jangan menangis. Benarkah? Benar, aku janji, aku pasti akan membantumu. Wutong, aku tidak. Sangat hangat. Kau akan terlahir kembali bersamanya dengan ingatan kehidupan ini. Tunggu sampai hari dia balas dendam. Hari kau mati. Bagaimanapun juga, aku tidak akan menyesal. Buli, ada apa? Nona, tidak baik. Ibu dan adiknya Zhou Yuhang datang ke perusahaan buat keributan. Mereka membuat Tuan dan Nyonya sangat marah, sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Apa? Buli, tolong rawat orang tuaku. Tunggu aku selesai berurusan dengan para bajingan itu. Aku akan segera kembali. Hah? Aku ingat Huo Sili yang mengantarku pulang tadi malam. Itu rumahnya. Dia pria yang baik. Bu, sarang burung emas ini enak sekali. Sudah kuminum beberapa saat. Saat haid sekarang tidak sakit lagi. Bagus, minumlah lagi. Nanti ibu telepon Sheng Wutong, minta mereka kirim beberapa kotak lagi. Terima kasih, Bu. Bagaimana dengan anak sulung keluarga Sheng? Dia hidupnya enak sekali. Sekarang aku yang belum menikmatinya. Bukannya itu semua berkat kakakmu? Dia mampu mendidiknya jadi patuh. Lihatlah cara berpakaian ibu Sheng Wutong. Kalau ibu yang pakai, pasti terlihat sangat anggun. Dan perusahaan serta villa itu. Kalau dipikir masa depan, semua itu akan jadi milikmu, Kak. Ibu sampai terbangun sambil tertawa di mimpi. Siapa bilang mulai sekarang segalanya akan jadi milik Zhou Yuhang? Sheng Wutong, berani-beraninya kamu panggil lengkap nama kakak aku. Awas ya, aku bakal lapor ke dia. Biar dia nggak peduliin kamu selama 3 hari. Aduh, aku takut mati. Bu, kenapa sih? Kagetin aku. Sheng Wutong itu datang ke rumah kita dengan tangan kosong. Dia lupa semua aturan keluarga kita. Kamu kenapa sih? Aturan rumah pasal 3. Nggak boleh bawa hadiah yang harganya kurang dari 50.000 yuan waktu pulang ke rumah suami. Barangnya mana? Aturan keluarga yang pertama, lihat ibu mertua harus salamin dulu. Sajain teh dulu. Aturan rumah pasal 18. Bicara sama keluarga Zhou harus pakai kata Anda. Aturan rumah 46. Duduk dengan lutut ditekuk. Berdiri dengan hormat.
Dia nggak lakukan. Dia nggak lakukan. Silsilah keluarga cuman selembar kertas, pengecut yang nggak punya tanah atau rumah. Aturan rumah 80. Itu konyol banget. Sheng Wutong, kamu mabuk ya? Kamu mabuk. Apa anakku kemarin bawa kamu beli rumah? Tulis nama kamu. Kamu pikir beneran bisa masuk keluarga Zhou dengan aman? Beberapa orang, persis kayak binatang. Bibit jelek nggak bisa hasilin yang bagus. Sheng Wutong, kamu hina lagi ibu aku. Sekarang berlutut dan minta maaf ke ibu aku. Kalau bukan karena kakakmu berusaha keras buat menyenangkan aku. Ditambah, aku belum pernah pacaran. Aku bakal terpengaruh sama karakter yang dia ciptain. Dia tipu-tipu aku. Aku bisa lihat dia. Kamu nggak suka dia. Yu Hang adalah anak pertama di kampung kita yang kuliah. Kamu cuma anak perempuan yang nggak bisa angkat beban di pundak, nggak bisa apa-apa pakai tangan. Kamu punya apa buat disandingkan sama Yu Hang kita? Aku nggak butuh dia. Aku remukin dia. Dan Zhou Yu Hang sama aku sudah putus. Ini daftar semua barang yang aku kasih ke dia. Dia mau balikin semuanya satu-satu ke aku. Apa? Putus. Putus. Hahaha Sheng Wutong. Ledakan besar. Kamu nggak mau putus sama abangku ya? Oh, begitu abangku pasti udah nggak mau sama dia lagi. Dia pakai trik ini buat ngepertahin. Aku nggak mau ngomong nggak jelas sama kamu. Sini. Ayo pindahin barang-barang. Aku bakal ingat satu-satu yang aku pindahin. Kalau ada yang enggak ada di rumah, minta mereka ganti pakai uang tunai. Aduh, aku nggak bisa gerak. Ini punyaku. Roku edisi terbatas. Jangan diambil. Nggak boleh. Lagi ngapain? Udah, stop. Lagi ngapain sih? Nak, tolong urusin Sheng Wutong. Dia mau pindahin rumah kita. Sheng Wutong, gaya kamu pura-pura nggak mau ada batasnya. Kamu pikir aku bakal luluh karena kamu bikin keributan? Bajingan, siapa yang ngajarin kamu cara cuci otak ini? Siapa yang pura-pura nggak mau kayak gini? Sheng Wutong kamu itu tukang gertak. Nggak heran anakku putus sama kamu. Putus itu. Lagi pula aku nggak suka kamu jadi menantuku. Anakku tinggi, ganteng, dan mampu. Masa depannya cerah. Dia layak dapetin anak gubernur. Nggak berlebihan kok. Kalau barang-barang ini, anggap aja ini ganti rugi dari anakku buat kamu selama 2 tahun ini. 2 tahun. Dia juga susah. Aku sudah lihat yang tak tahu malu. Aku belum pernah lihat orang yang sebego ini. Kenapa kamu enggak pergi ambil saja? Nak, tunjukin kekuatanmu ke dia. Kamu harus ingetin dia soal masuk tanpa izin. Kamu mau ngajarin aku soal hukum? Oke, kalau gitu aku bakal ngomong sama kamu soal hukum. Hadiah-hadiah yang aku kasih 2 tahun terakhir, transfer uangku, enggak tulis hadiah sukarela. Jadi aku mau kasih kamu, itu punyamu. Aku enggak mau kasih itu ke kamu. Kalian semua harus balikin itu ke aku. Itu hukumnya. Kamu ngerti enggak? Sheng Wutong, aku bakal beneran marah kalau kamu terus kayak gini. Aku bisa lihat sesuatu yang baru pas kamu bertelur. Marahmu ada hubungan apa sama aku? Oke, Wutong. Seberapa cinta kamu ke aku, nggak ada yang tahu. Tapi aku tahu aku adalah cinta pertamamu. Ini pertama kalinya kamu sebaik ini ke orang. Waktu aku sakit, kamu bolak-balik kota cuma buat ketemu aku. Keluargamu nggak setuju sama aku? Mau enggak kamu kabur sama aku? Kamu mau dapetin restu keluargaku? Kamu perlakukan mereka lebih baik daripada aku. Bahkan waktu orang lain sebut kita, kamu nggak mau lihat, ngejek aku karena beda kita. Kamu desain perhiasan siang malam. Kamu masih bilang ke orang lain kalau semua ini berkat aku. Jadi, kamu udah nikmatin keuntungannya bertahun-tahun. Ujung-ujungnya kamu mau bunuh aku ya? Wutong, berhenti sok-sokan kayak putri. Kamu minta maaf ke kita. Dia masih menantu yang baik buat keluarga Zhou, oke? Siapa yang mau jadi menantu keluargamu, Zhou? Pindahin semuanya ke aku, pindahin semuanya ke aku. Sheng Wutong, kamu sebaiknya mikir dulu. Mudah bagi kamu buat pindah. Kamu yang masuk.
Jangan harap minta-minta. Pindahin, cepetan. Pindahin semuanya. Hei, ada orang! Perampokan! Perampokan! Sheng Wutong, kalau kamu berani pindahin barang-barang kami, aku bakal mati biar kamu lihat. Kalau kamu berani pindahin, aku bakal mati bareng ibu biar kamu lihat. Kalian main bego sama aku ya? Baik. Aduh, Sheng Wutong, jangan keterlaluan. Lagi pula, aku yang bayar barang-barangnya. Aku ingin membuangnya. Hancurkan saja kalau mau. Aku tidak akan memberikannya padamu. Kalau mau makan gratis, kamu harus sadar akan hal itu. Zhou Yuhang itu penggila gratis. Kamu belum memenuhi syarat untuk itu. Mimpi burukmu dimulai. Jangan bunuh aku. Tidak, tidak. Apa yang terjadi pada anakku? Aduh, ibu. Kenapa kamu di sini? Aku tidak mati. Saudara, ngomong apaan sih yang tidak masuk akal? Kamu masih hidup dan sehat. Mungkinkah aku terlahir kembali? Baik, Pak. Jangan khawatir. Langsung pingsan. Kamu tahu, aku ketakutan setengah mati jika sesuatu terjadi padamu. Tidak, kamu jangan marah pada Wutong. Apa yang dikatakan Ibu Zhou Yuhang itu tidak ada hubungannya dengan Wutong. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya dengannya? Dia bukan lagi anakku. Dia hanya memikirkan Zhou Yuhang. Katakan anak ini. Dia tidak pernah menderita sejak kecil. Bagaimana bisa dia begitu keras kepala? Ibu dan ayah, maafkan aku membuat kalian sedih. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan melindungi kalian di kehidupan ini. Hidupku berakhir di kehidupan sebelumnya. Betapa tidak rela aku. Tapi kenapa aku terlahir kembali? Siapa dia? Wutong. Wutong. Wutong? Aku selalu merasa dia terlihat familiar. Tapi aku tak ingat. Silly. Kamu bisa masuk angin kalau duduk di sini begini. Kenapa aku selalu ketemu kamu? Mungkin karena ada apa? Kamu khawatir? Kalau ada yang kamu pikirkan, kamu bisa cerita padaku. Aku nggak punya banyak teman. Diam. Mungkin aku bisa kasih kamu saran.
Aku takut. Kamu takut apa? Aku takut membuka mata dan terbangun. Semuanya cuma mimpi. Aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Aku tidak peduli dengan apapun. Tidak, ini bukan mimpi. Aku yakin. Pernah dengar tentang legenda? Apa? Di hari salju pertama, kamu akan bertemu dengan dewa yang baik hati. Saat nyawamu terancam, kamu hanya perlu berdoa dengan tulus. Mungkin dewa yang baik hati akan mendengar doamu. Kalau begitu, aku berharap ayah dan ibu, mereka bisa sehat selalu. Tong-tong, Ayah dan ibu, Tong-tong, bapak, ibu, kalian semua sudah pulang. Kenapa kalian tidak pulang? bapak, ibu, aku sudah melakukan banyak kesalahan sebelumnya. Aku tidak pantas mendapat maaf kalian. anak yang bodoh bisa memperbaiki kesalahannya. Tidak ada kebaikan yang lebih besar dari ini. Kamu bisa memikirkannya dan meninggalkan Zhou Yuhang, si brengsek itu. Bapak dan ibu sangat senang. Aku tahu dia itu binatang, dia itu iblis. Aku tidak akan membiarkannya hidup tenang. Sheng Wutong, ini kehidupan barumu. Jangan khawatir, ini bukan mimpi. Hidupmu benar-benar mulai dari awal lagi. Tuan Huo. Terima kasih. Tuan Huo, Tong-tong, apa kamu jadi begitu asing dengan Sili? Aku baru kenal dia beberapa hari ini. Bodoh, kamu lupa. Sili adalah teman masa kecilmu. Teman masa kecil. Dia adalah kakak Yuan-Yuanmu. Kamu lupa kalau kakak Yuan-Yuan adalah dia. Kak Yuan-Yuan. Itu dia. Iya, kamu ingat, bukankah ibu selalu bilang padamu, mengajakmu bertemu Kak Yuan-Yuan? Lihat dia. Tinggi dan tampan lembut dan perhatian. Apakah dia 1000 kali lebih baik daripada Zhou Yuhang? 10.000 kali lebih baik. Pria di kehidupan sebelumnya bertanya kenapa aku tidak menunggunya kembali. Dia hanya belum kembali. Dia pasti bukan Sili. Kenapa kamu masih memikirkan Zhou Yuhang? Kamu diam saja saat aku bilang dia bukan kamu. Ibu, aku hanya memikirkan hal lain. Oh, baiklah, baiklah. Di sini dingin tong-tong. Cepat pulang dengan ibu dan ayah. Aku belum bisa pulang. Kenapa tidak? Apa kamu sengaja menipu kami? Bilang dia sudah menyerah pada Zhou Yuhang. Kenapa, Tong-tong? Ayah dan ibu hanya ingin kamu menemukan orang yang baik. Pria bertanggung jawab yang luar biasa. Zhou Yuhang itu benar-benar tidak baik. Sebenarnya, Wu Tongtong sekarang tinggal di rumahku. Tongtong kan? Iya, aku tinggal di rumahnya sekarang. Kalau gitu kau temani, Sili. Iya, lagi pula kalian kan sudah bertunangan sejak kecil.
Aku sudah lama menganggap Silly sebagai menantuku. Betul, betul, betul. Kamu sebaiknya lebih sering di rumah bareng Silly. Nggak usah buru-buru balik. Ibu, ayah, kenapa buru-buru banget sih? Ibu dan ayah melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Iya, demi kebaikanmu sendiri. Ah, ngantuk banget nih. Selamat malam, Silly. Lagi apa? Kalau tidur tanpa cuci muka, nanti nggak nyaman. Sekarang kamu sudah bangun, kalau gitu aku ambilkan air buat cuci kakimu. Rendam kakimu sebelum tidur, biar tidurmu lebih nyenyak. Kakimu dingin sekali, rendam cepat-cepat. Aku bisa sendiri. Jangan bergerak. Jadi, apa yang kamu katakan tadi? Aku yang jatuh cinta sama orang lain setelah melupakan kamu. Bah, aku aja nggak tahu soal pernikahan anak-anak ini. Pernikahan anak-anak. Aku rasa aku udah nyakitin dia. Ya itu kamu. Kamu setuju begitu cepat. Tolong dong, kita cuma umur 6 tahun waktu kita bertunangan. Siapa yang masih ingat? Ingat aku. Enggak. Kalau aku benar-benar ingin menikah, orang itu pasti akan. Kamu. Nah, setiap kali kamu menyentuhku, bukankah kamu punya aura gadis muda yang nggak takut apa-apa? Bukankah waktu itu aku tahu kamu itu kakak Yuan-Yuan? Sekarang aku tahu. Perasaan sedih ini beneran susah buat dilupakan. Aku nggak punya hubungan darah sama kamu. Aku sudah memanggilmu kakak selama beberapa tahun. Kakak, kakak. Kakak, 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 kakak kamu. Kamu. Kamu sedang apa? Aku bilang padamu, bagaimana kalau kamu berani melakukan sesuatu padaku, aku akan bilang ke orang tuamu. Orang tuaku tidak akan membiarkanmu pergi. Kenapa kamu membiarkanku pergi? Kamu turunkan aku, turunkan aku. Kamu mau apa? Masa sih? Dia nggak mau menerkam aku, kan? Pada saat ini orang tua yang bijaksana. Mereka mungkin sudah menyiapkan ramuan cinta.
Kamu main-main sama aku. Tapi dia kelihatan banget kayak kelinci putih. Dia serigala jahat besar tanpa samaran kelinci putih kecil. Apakah dia orang dari kehidupan sebelumnya aku? Halo? Ada apa? Aku tahu kau tidak suka diganggu orang luar, jadi aku tidak mengizinkan bibiku datang hari ini. Sarapan sudah di meja, kamu makan sekarang, masih hangat. Sarapan yang kamu buat. Ya, aku tidak tahu apakah cocok dengan seleramu. Nanti aku jemput kamu untuk makan siang. Kamu pulang sangat larut tadi malam. Jam berapa kamu harus bangun untuk membuat sarapan? Sekitar jam 5. Sangat pagi. Aku pasti akan menghabiskan sarapan ini. Oke, benar. Aku ada hal lain yang harus dilakukan nanti. Kamu bangun pagi-pagi untuk membuat sarapan dan pergi ke perusahaan. Kamu akan membuatku terlihat tidak profesional. Di rumah kita, selama aku bekerja keras sendirian, itu sudah cukup. Aku hanya memujimu. Kok kamu benar-benar jatuh cinta pada dirimu sendiri? Oke, sibuklah. Aku mau sarapan. Bagus. Itu tidak benar. Kapan dia dan aku jadi satu keluarga? Kamu akan memimpin rapat berikutnya. Mulai sekarang, aku akan serahkan urusan perusahaan padamu. Aku pulang sekarang untuk menikmati hidup. Kak, kamu benar-benar lihat Sheng Wutong tinggal di sini? Beneran kok. Temanku tinggal di kompleks yang sama. Dia lihat langsung. Katanya vilanya sebelumnya kosong. Baru beberapa hari lalu, tiba-tiba dibeli sama orang kaya misterius. Orang kaya misterius? Pasti itu Sheng Wutong. Aku dengar dia pulang ke rumah orang tuanya. Pasti dia punya hubungan dengan orang tuanya. Sepertinya dia pulang buat minta uang buat beli villa gede ini. Terus dia coba buat mengambil hatiku. Masa iya dia beli villa ini cuman supaya kakak bisa maafin dia? Anak wanita ini jangan dimanjain. Selalu mau mengambil keuntungan dari orang lain. Maksudnya, Aku sangat suka sama villa ini. Tapi kamu harus jaga aturan keluarga kita, Joe. Kita nggak boleh biarin wanita ini berbalik menguasai. Kamu tahu kan? ibu jangan khawatir. Sheng Wutong beli banyak villa cuma buat mengambil hatiku. Berani-beraninya dia bertingkah. Kalau gitu baguslah. Ayo kita lihat-lihat yuk. Wah. Hehehe. Ini terlalu mewah. Kak, Sheng Wutong beneran perhatian sama kamu. Dia memang pintar. Hei, kalian pada belum sarapan ya? Ada makanan nih, cepetan makan. Villanya besar dan cantik banget. Anak, ya, telepon sekarang. Suruh paman, bibi, kakek, dan yang lain datang. Hei, mereka semua datang untuk melihat betapa megahnya kamu sekarang. Haha, aku akan bertarung. Nah, siapa yang membiarkan kamu masuk? Sheng Wutong, siapa namamu? Kamu sebenarnya sangat senang melihat kami. Aku benar-benar ingin kamu mati. Sarapan Sheng Wutong lumayan enak. Kamu akan mengantarkannya mulai sekarang. Standarnya seperti ini. Aku memanggil beberapa teman sekelas yang dekat untuk datang. Kali ini kita ada pesta. Hal-hal yang perlu disiapkan, aku serahkan padamu. Ingat, idola priaku ada di sana. Tolong jangan membuatku malu. Aku benar-benar memberimu muka. Siapa yang memberanikan kamu membawa mereka masuk ke rumah pribadi? Keluar dari sini kalian semua. Sheng Wutong. Berhenti berpura-pura.
Aku sudah tahu rumah ini dibeli untukku. Dibeli untukmu. Kamu bertingkah aneh akhir-akhir ini. Kamu baru saja melihatku dan Lin Miao bersama. Cemburu. Kamu takut dia akan mengambil tempatmu. Kamu bertingkah mewah terus-terusan. Bukankah kamu mencoba menyelamatkanku? Kamu benar-benar begitu. Zhou Yuhang, siapa yang memberimu muka? Bukankah sudah jelas apa yang aku ungkapkan waktu lalu? Kenapa villa ini tidak dibeli untukku? Hei, sejak kita berdua bersama, apapun yang kamu lakukan bukan untukku. Sheng Wutong, jika kamu berlutut sekarang dan mengakui kesalahanmu, aku masih bisa memaafkanmu. Jika kamu berani mengatakan sepatah kata seperti ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu harus memikirkannya dengan hati-hati, oke? Apa yang kamu lakukan? Huo Sili. Bapak Huo, Sili. Bapak Huo, kenapa Bapak di sini? Oh, Sheng Wutong, kamu sebaiknya memberiku penjelasan yang masuk akal. Di kehidupan sebelumnya, Zhou Yuhang selalu memanfaatkan sikap merendahkan keluargaku terhadapnya untuk membuatku merasa bersalah padanya. Membuatku terus mengalah dan memaafkannya. Jangan lagi teh hitam melati, kubelikan kopi. Wah, bukannya sudah kubilang aku hanya minum teh hitam dan melati? Hal kecil seperti ini saja kamu tidak bisa lakukan dengan baik. Maaf, ini salahku. Jangan marah. Sampai-sampai aku terbiasa memikirkannya nanti. Aku sudah kehilangan jati diriku sepenuhnya. Pada akhirnya berakhir dengan kematian yang tragis. Sheng Wutong, kamu begini karena pria ini. Wutong, apakah kamu masih berfantasi tentangnya? jangan kira kamu bisa lolos dengan diam saja. Aturan lalu lintas keluarga Zhou sangat ketat. Sheng Wutong, aku akan hitung sampai 3. Sekarang juga berlutut dan mengaku salah. Aku masih bisa memaafkanmu. Aku berlutut untuk mengaku salah padamu. Iya, kamu pikir aku tidak mengenal kamu? Dulu bagaimana caramu menjilatku? Aku yang paling tahu. Zhou Yuhang, diam. Beraninya kamu menghina Wutong seperti ini? Tuan Huo, bagaimana kalau kita bertaruh? Aku bertaruh dalam hitungan ketiga. Kamu pasti akan datang padaku dan kembali menjilatku. 1, 2. Tiga. Aku... Lihat, kan aku benar? Sheng Wutong itu benar. Seorang wanita harus menganggap suaminya sebagai Tuhannya. Apa yang dikatakan pria selalu benar. Lihatlah betapa baik hati Yuhang kita. Bukankah ini memaafkanmu? Mulai sekarang, kamu tidak boleh seperti dulu. Kalau tidak, kakakku akan meninggalkanmu. Pria sebaik kakakku. Tampan dan mampu. Banyak wanita yang ingin menikah dengannya. Dia bisa memberimu kesempatan. Itu adalah berkahmu. Ahara adalah berkahmu. Berkah. Sheng Wutong, pergi tuangkan air sekarang. Sajikan teh untukku dan keluargaku dan akui kesalahanmu. Sheng Wutong, jangan pergi. Wutong. Oh, Tuan Huo, Anda melihatnya. Ini adalah pilihannya. Wutong. Pria seperti itu, apakah ini benar-benar berharga bagimu untuk melakukan ini?
Wutong, kukira kamu sudah bertekad untuk putus. Bukannya kamu sekarang juga harus mengalah? Hei, hidangkan teh untuk kami sekarang. Aku lagi dalam suasana hati yang baik sekarang. Kalau tidak, nanti susah bicara. Ini untuk ibumu. Hei, Ini untuk kakakmu. Ini untuk kamu. Zhou Yuhang, tanpa aku, kamu itu siapa? Sheng Wutong, kamu ngapain di sini? Mau kutuk kami sampai mati? Kutuk saja. Terus kenapa? Zhou Yuhang, karena kamu masih berkhayal, maka akan kukatakan sekali lagi, kita putus. Kalau kamu terus menipu atas namaku, aku akan pukul kamu setiap ketemu. kamu cuman anjing peliharaanku. Beres apa kamu buat putus sama aku? Sheng Wutong adalah putri sulung keluarga Sheng. Dia desainer perhiasan terbaik. Kamu sekarang nggak bisa nyamain dia. Kamu mulai fitnah dia dan rendahkan dia. Mau injak dia sampai ke lumpur, Zhou Yuhang. Kamu sampah banget. Kamu suka sama Sheng Wutong? Ya, aku suka dia. Aku suka dia. Sayang sekali. Akulah satu-satunya di hatinya. Siapa bilang? Aku akan segera menikahi Sili. Aku tidak percaya. Sheng Wutong, kau pikir bisa begitu saja mencari orang untuk berpura-pura? Bisa kau memprovokasiku? Di kehidupan sebelumnya, Sheng Wutong masih mencintaiku sampai dia mati. Terlahir kembali. Dia tidak mungkin suka pada orang lain. Tidak percaya? Sheng Wutong, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku mencium tunanganku. Berani-beraninya kamu selingkuh dariku, aku akan membunuhmu. Kamu baik-baik saja? Berani-beraninya kamu pukul anakku, aku akan melaporkanmu. Kasihan sekali kamu. Kamu pikir bisa berbuat semaumu kalau punya uang? Karena kalau punya uang, bisa mencuri pacar orang lain. Wutong sebenarnya tunanganku. Sekarang semuanya sudah kembali ke jalur semula. Dengarlah Zhou Yuhang, dulu kamu sengaja mencoba mengambil hati Wutong, lalu kamu tipu dia supaya mau bersamamu. Kalau bukan karena ulahmu ini, yang bersama Wutong sekarang seharusnya aku. Aku akan melindunginya, merawatnya, dan mendukung semua yang ingin dia lakukan. Dia seharusnya punya kehidupan yang sempurna dan bahagia sekarang. Pria di kehidupan sebelumnya itu tidak mungkin benar-benar dia, kan? Kamu cuma mengandalkan kekuatanmu. Jadi kamu curi pacar anakku. Anakku sudah telepon polisi, sekarang usir mereka. Tinggalkan villa ini sebagai permintaan maaf. Aku ingin lihat siapa yang berani sentuh rumahku. Tuan Huo, ini rumah Anda. Sheng Wutong, aku sudah lama bersamamu, tapi kamu belum pernah tinggal bersamaku. Setelah kita menikah, kamu bisa tenang dan serahkan dirimu padaku. Sekarang kamu tidur dengan Huo Sili. Kamu benci yang miskin dan cinta yang kaya. Kamu pengkhianat. Meremehkan orang miskin dan mencintai orang kaya? Pengkhianatan? Zhou Yuhang, kamu ini anjing gila. Cuma bisa menggonggong di mana-mana. Menggonggong di mana-mana sudah jadi nalurimu. Sili, mereka terlalu berisik. Tamu. Keluarkan mereka. Ya, tanganku sakit. Tunggu aku, biarkan aku pergi. Dah. Kamu, Apa?
Maksudku, kamu sudah suka sama aku sejak lama kan? Huasili, kenapa kamu mimisan lagi? Huasili. Huasili, bangun. Kamu kenapa? Huasili, bangun. Huasili. Dokter, dia kenapa? Aku lihat dia sebelumnya mimisan. Kenapa kali ini parah banget? Dia pingsan. Seharusnya tidak. Ada apa? Pak Huo selalu sehat-sehat saja. Aku tidak tahu kenapa akhir-akhir ini semakin parah. Apa maksudmu? Bicara dengan jelas. Aku cuma kurang istirahat, ditambah lagi kurang minum air. Wutong, jangan dengarkan apa kata dokter. Kamu bangun. Kamu pingsan. Aku hampir mati ketakutan. Maaf. Dokter datang dan periksa dia. Kamu yakin dia baik-baik saja? Mata naman kita dilihat betul dan mana tabu butuh Nah, istirahat. mulai hari ini aku akan awasi dia minum air. Wutong, kamu harus selalu tersenyum seperti ini mulai sekarang. Guru, ini tidak baik. Karya-karya kita telah dicuri. Mencuri. Apa yang terjadi? Semuanya karena Zhou Yuhang. Tidak hanya mencuri desain dan produk jadi kita, dia juga mengadakan lelang. Guru, kamu mendengarkan. Karena dia ingin mati, maka biarkan dia meminta mati. Pergi. Ibu Zhou Yuhang, kakak, bibi, paman, guru kelas SMA, konselor universitas, tetangga bahkan anjing di desa dipanggil ke lelang. Kenapa kamu dipanggil? Mengolok-olok seluruh keluarganya. Terima kasih banyak telah datang ke lelang hari ini. Seri perhiasan ini dirancang oleh saya, terutama penutup hari ini, air mata biru. Saya yakin semua orang akan menantikannya. Nah, lot pertama kami hari ini adalah sayap malaikat. Indah sekali. Apa berikutnya? Ini adalah arah angin, produk kedua kami hari ini. Ada juga 3 produk yang saya rancang yang merupakan kenangan masa kecil. Dan cahaya kunang-kunang, bintang terang. Akhirnya, penutup kami adalah air mata biru. Air mata biru ini adalah karya paling mandiri saya. Sejak hari saya mulai belajar desain, itu selalu menjadi impian saya, hidup di planet biru ini. Saya seperti air mata yang jatuh ke pelukannya. Zhou Yuhang. Apakah kamu mencuri desain saya? Bapak Uwo, kenapa Anda di sini? Anda juga tertarik dengan lelang ini? Saya kesini bersama tunangan saya. Tunangan. Sheng Wutong, kelihatannya Anda sudah naik tinggi, makanya Anda mau putus dengan saya. Persahabatan kita selama bertahun-tahun ini, bukankah lebih baik daripada hanya beberapa hari bersamanya? Zhou Yuhang, teknik Anda melempar kotoran benar-benar sempurna. Kalau desain Anda punya setengah dari ini, Anda tidak akan jadi pencuri. Anda mencuri desain saya. Lagi-lagi mencuri produk jadi saya. Siapa yang mendesain perhiasan-perhiasan ini? Ini lelang yang diadakan oleh Zhou Yuhang. Seharusnya dia. Kudengar dulu Zhou Yuhang dan Sheng Wutong pernah berpacaran. Mereka sama-sama belajar desain perhiasan. Siapa yang tahu rahasianya? Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Ini kan jelas desainku. Desainmu benar-benar nggak tahu malu. Menurutku, kamu yang nggak tahu malu. Sheng Wutong, kalau berani bikin masalah lagi di sini, nanti aku bikin kamu nangis. Kalian aja yang nangis. Kenapa? Karena kamu bawa Tuan Hua ke sini? Kurasa kamu bisa nindas kami hari ini.
Desain perhiasan itu soal bakat. Kamu nggak punya bakat. Meski Tuan Hua menopang langit buat kamu tetap aja jadi bahan ejekan. Dengan kemampuan Sheng Wutong, aku nggak perlu ngapa-ngapain. Kamu nggak lihat dengan jelas, aku cuman datang buat bantu dia bawa tas. Kamu, wanita berkulit kuning, bisa ngapain? Sheng Wutong, kalau kamu minta maaf ke kami Yu Hang sekarang, kamu bilang, jangan datang ke sini bikin masalah. Mungkin aku bisa minta Yu Hao untuk kasihan. Nggak usah repot-repot denganmu. Aku nggak akan kasihan. Lagi pula, pencuri. Nggak bisa dimaafkan. Cukup, Sheng Wutong. Barang-barang ini jelas-jelas dirancang olehku. Aku lulusan terbaik di kelas kami. Segala yang aku rancang pasti menang penghargaan. Medali dan sertifikat ini adalah buktinya. Kalau aku tidak terkenal, bagaimana mungkin aku mampu datang ke lelang ini? Medali keunggulan dan piala. Percuma saja kalau kamu tidak yakin. Saudara kami Yu Hang memang yang terbaik. Zhou Yuhang, hari ini banyak sekali orang di sini. Beranikah kamu mengatakannya lagi di depan semua orang? Apakah kamu yang merancang barang-barang ini? Aku yang merancangnya. Tentu saja aku yang merancangnya. Kalau begitu, mari kita buktikan. Bagaimana kalau menggambar sketsa Blue Tear? Tentu saja tidak masalah. Kapanpun kamu ingin tanding denganku, Sheng Wutong, aku sudah terlahir kembali. Masih bisakah kamu mengalahkanku? Zhou Yuhang terlahir kembali. Aku kesini untuk membalas dendam padamu. Siapa dari keduanya yang perancang aslinya? Kita akan tahu setelah gambarnya keluar. Tuan Huo, jangan tertipu oleh Sheng Wutong. Dia cuma wanita tak berguna. Selalu jadi parasit yang bergantung pada lelaki. Aku bahkan malas bicara denganmu. Tapi karena kamu bicara buruk tentang Sheng Wutong, maka aku peringatkan kamu. Aku sangat tahu seperti apa Wutong sebenarnya. Kalau nanti aku dengar lagi hal buruk tentang Wutong dari mulutmu, aku akan buat kamu diam seumur hidup. Kamu sudah bicara dengannya. Jangan bicara dengan dia. Jangan ucapkan satu kata pun. Senang mendengarmu. Ini adalah draft desain Lan Lei. Yu Hang, kamu luar biasa. Sheng Wutong, jangan terus menggangguku. Blue Tears adalah kalung yang sangat berharga. Setiap goresan yang kamu buat bisa jadi kuncinya. Jadi bukan berarti desainer aslinya tidak bisa menggambarnya sama sekali. Terkadang terlalu percaya diri bukanlah hal yang baik. Aku sudah selesai. Ya ampun, dua desain ini hampir sama persis. Ya, persis sama. Sepertinya dia sudah menghafal desainmu. Sulit melukis kulitnya. Sebanyak apapun desainku yang dia hafal, mustahil tahu setiap detailnya. Lihat desainku, ada detail di dalamnya. Ada retakan di sini. Ini saat kami membuat Blue Tears, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ada beberapa cacatnya. Tapi justru karena ketidaksempurnaan ini, Blue Tears bisa jadi lebih nyata. Kalau tidak percaya, kamu bisa lihat pamerannya. Hei, jangan lihat. Hei. Tolong lihat, Zhou Yuhang, kamu panik. Bagaimana aku tahu kalau kamu sudah mengutak-atik Blue Tears? Kamu orang luar. Cacat selama pembuatan. Tidak mungkin mengutak-atiknya nanti. Zhou Yuhang, kamu tidak berani menunjukkan ini kepada semua orang. Apakah kamu merasa bersalah? Bagaimana mungkin? Sheng Wutong, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Kamu masih punya waktu untuk pergi sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku kasar padamu. Tolong lihat. Tidak. Memang ada retakan. Itu dirancang oleh Sheng Wutong. Jadi Zhou Yuhang memang pencuri. Ini yang aku rancang. Aku yang merancangnya. Dia yang pecundang. Aku pecundang, Zhou Yuhang. Kamu mungkin sudah menggunakan rancanganku terlalu lama. Lupakan bahwa kamu sampah. Aku melaporkanmu karena mencuri barang-barang ini sekarang. Bernilai lebih dari puluh juta.
Cukup untuk membuatmu di penjara lama. Tangkap Zhou Yuhang dan Lin Miao. Ini bukan urusanku. Jangan tangkap aku, jangan tangkap aku. Kamu yang terbaik. Sheng Wutong. Sialan kau, sialan kau. Zhou Yuhang. Bagaimana rasanya ditikam sampai mati olehku lagi? Sheng Wutong. Iya, aku lahir kembali. Dan aku lahir kembali lebih dulu darimu. Kenapa kau tidak belajar dari caraku memperlakukanmu? Tidak menyadari beberapa petunjuk? Kau terlalu sombong. Tapi kau tetap punya beberapa celah. Semua ini tidak penting. Kehidupan terakhir terlalu cepat. Aku belum sempat merasakan nikmatnya balas dendam. Di kehidupan kali ini akhirnya... Aku berhasil membalas dendam. Aku membalas dendam lagi. Bagaimana bisa kau begitu bodoh? Sebenarnya kau tidak perlu menodai tanganmu sendiri dengan darah. Kamu ya? Wutong, jangan takut. Aku tahu, kamu selalu ingin mencari orang yang membantu Zhou Yuhang di kehidupan sebelumnya. Jangan khawatir, dia aman sekarang. Aku telah melindunginya. Bagaimana bisa kamu? Wutong, aku sangat senang. Senang bertemu denganmu. Di kehidupan ini, aku akhirnya bisa berdiri di depanmu. Ada apa denganmu? Kenapa kamu mimisan lagi? Dokter bilang kamu butuh air. Wutong, dengarkan aku. Misiku sudah selesai. Kamu harus hidup dengan baik di masa depan. Wutong, aku menakuti kamu kan? Kamu janji padaku bahwa kamu akan selalu bersamaku. Bagaimana bisa kamu ingkar janji? Awalnya, kupikir aku sudah mengatur segalanya. Aku ingin menghabiskan 1 hari lagi bersamamu. Menghilang dari duniamu lagi, mengucapkan selamat tinggal padamu dengan senyuman. Apa yang menghilang? Omong kosong apa yang bisa kamu katakan? Kita semua harus baik-baik saja. Wutong, dengarkan aku. Aku dengar. Kamu akan memiliki hidup yang baik di masa depan. Huasili, ada apa denganmu? Jangan tinggalkan aku sendirian. Huasili. Ibu Sheng, ini yang ditinggalkan Bapak Huo untuk Anda. Dia memiliki semua saham di grup Huo. Ada dana-dana yang telah dia investasikan selama ini. Harta bergerak dan tidak bergeraknya. Bapak Huo berharap Anda bisa hidup bahagia. Wutong, serang orang-orang itu, aku bawa tasmu. Wutong, aku cinta kamu. Tolong menikahlah denganku.
Aku benar-benar terlahir kembali. Hari kamu terlahir kembali, itu hitungan mundur kematiannya. Bisakah kamu membiarkannya kembali padaku?